Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Hari ini kita masuk pada bulan April dan hari ini penuh dengan sukacita. Kita tahu Tuhan kita senantiasa hadir menyertai kita, memberikan kekuatan untuk setiap kita. Tema yang luar biasa, Delighting in King's Word, bersukacita dalam firman Sang Raja. Suka akan firman-Nya. Bagaimana sih orang yang suka? Kalau kita suka sesuatu, maka kita akan mau berkorban, mau bayar harga untuk sesuatu itu. Ada orang yang suka makan-makan, betul? Ada orang sukanya apa? Jalan-jalan. Saya pengennya jalan-jalan dan dia siap spend time untuk jalan-jalan. Ada orang sukanya ngapain? Ke mall aja. Sukanya ngapain? Belanja-belanja. Sukanya ngapain? Beli barang-barang branded. Apa kesukaan kita? Ada orang yang sukanya main game. Kalau main game, ya dia mau bayar harga. Harga apa yang dibayar untuk main game? Ya dia nggak kenal orang lain. Karena dia hanya mau kenal game. Kalau kita suka akan firman Tuhan, berarti kita mau bayar harga untuk itu. Maka dikatakan, delighting in King's Word, bersukacita dalam firman Sang Raja. Apa sih maknanya? Secara sederhana, delighting, seperti saya katakan tadi, kesukaan. Sukanya apa? Sebenarnya, orang bisa bilang, aku masih malas baca firman. Aku baca firman, wah itu masih kewajiban. Latihlah. Karena kalau dilatih, orang jadi suka. Apa iya? Katanya suka, kok dilatih? Ngomong aja makanan. Mungkin anak-anak berbeda kesukaannya. Sukanya adalah makanan western. Kenapa? Karena sudah sering makanan seperti itu. Nah pertanyaannya, seringkah kita baca firman Tuhan? Bagi yang sering, puji Tuhan. Kalau belum, latihlah. Dan nanti akan kita nikmati hal-hal yang luar biasa. Kita lihat bahwa delighting in King's Word memiliki arti bersukacita di dalam firman Sang Raja. Saya mau bertanya tentu saja, apakah Anda bersukacita menerima firman Sang Raja? Amin. Yang bersukacita, tepuk tangan untuk Allah kita. Kalau saudara bersukacita menerima firman Sang Raja, maka saudara akan spend time untuk baca firman Sang Raja. Pertanyaannya, apakah Anda menikmati firman Sang Raja? Lalu, apakah arti firman Sang Raja bagi Anda? Bagi saya, firman itu adalah Allah sendiri. Itu artinya, berarti firman itu sangat dalam, sangat luar biasa. Maka, mari kita biasakan, kita latih supaya kita suka firman. Kalau kita lihat seorang penginjil terkenal, Billy Graham. Billy Graham bikin dalam quotes-nya, read the Bible, work hard and honestly, and don't complain. Baca Alkitab. Dia baca Alkitab berulang-ulang dan dia tidak pernah bosan. Karena dia dapatkan selalu ada yang luar biasa melalui firman tersebut. Dia dikuatkan, dia diberkati. Work hard, kerja keras, jangan jadi pengangguran. Ada banyak orang dikirain kalau dia bisa banyak nganggur maka dia menikmati kehidupan. Enggak, bagi kita akan menikmati kehidupan kalau kita berbuah. Work hard, honestly, jujur dong. Jangan tipu-tipu. And don't complain. Suatu ketika seorang wartawan bertanya kepada Billy Graham. Pertanyaannya, apa sih yang membuat supaya kuat secara rohani? Billy Graham jawabnya, ada 3 hal. Oke, ada 3 hal. Yang dia katakan, yang pertama adalah read the Bible. Yang kedua dia katakan adalah read the Bible. Yang ketiga nggak usah ditanya, pasti tahu dong, read the Bible. Ada 3 hal yang dia katakan. Baca firman, baca firman, baca firman. Harus itu jadi habit, jadi kebiasaan. Tapi Billy Graham tidak asal ngomong. Dasarnya ada di dalam Alkitab. Pasal yang paling banyak ayatnya itu pasal tentang pembacaan firman Tuhan. Itu pasal yang paling banyak ayatnya. Pasal dengan jumlah
terbanyak di dalam Alkitab, ayat 1 sampai 176 adalah Mazmur 119. Kalau ini adalah ayat terbanyak dalam satu pasal di dalam Alkitab, berarti Alkitab sedang berbicara, baca firman Taurat Tuhan adalah sesuatu keharusan. Makanya sampai panjang di sana. Dan penulisnya, pemazmur, di sini ditulis oleh Daud, seorang yang mencintai firman Tuhan. Judul perikopnya dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kenapa bahagia? Karena dia tahu arti dari sukacita tersebut. Kalau kita lihat di sini, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Berbahagia. Merenungkan dalam bahasa Ibraninya haga, mengunyah. Jadi mengunyah berbeda dengan tanpa mengunyah. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 2 misalnya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Renungkan dong. Kalau dikatakan hanya, berarti tidak ada yang lain. Satu-satunya solusi dalam kehidupanmu adalah Allah sendiri. Yang pertama saya ambil dari firman Tuhan Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Bukan sukacita oleh pencapaian di dunia ini. Bukan sukacita oleh naik pangkat, bukan sukacita oleh bisnis berkembang, bukan sukacita hanya karena diterima di suatu perguruan tinggi atau di SMA atau di SMP, bukan. Makanya bukan soal makanan dan minuman. Orang pikir bersukacita hanya soal makanan dan minuman. Tapi di sini dikatakan ciri warga kerajaan Allah adalah sukacita. Apakah warga kerajaan Allah bisa tidak bersukacita? Kalau itu terjadi, cepat bertobat. Karena mungkin kita bilang, iya Pak Bob, saya mau bersukacita, tapi Pak Bob nggak tahu bagaimana istri saya bermasalah, bagaimana suami saya bermasalah, bagaimana anak-anak saya bermasalah. Karena itu, aku sudah nggak kuat lagi hidup ini. Aku mau mati aja. Tiba-tiba sakit jantung. Lalu berdoa, Tuhan sembuhkan sakit jantungku. Tuhan senyum, tadi minta mati, sekarang minta sembuh. Tapi Tuhan kan mengasihi saudara dan saya. Nah karena itu, kalau kita tidak dalam sukacita, cepat identifikasi. Supaya kita kembali kepada sukacita. Identifikasi, bisa tidak sukacita karena kita kecewa. Karena kita disakiti orang lain. Dan iblis akan cari kesempatan untuk memanfaatkan situasi itu. Kita mau tenang berdoa, lalu datang, kamu masalahmu banyak. Lihat itu. Keluargamu masih ada persoalan kok. Itu kerjaan iblis. Jangan sampai kita mau dengan itu. Karena sukacita tidak tergantung kepada keadaan. Tapi sukacita adalah respons kita kepada keadaan. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Amin. Makanya sukacita itu adalah buah roh. Jadi yang pertama saya katakan, sukacita adalah ciri kerajaan Allah. Kalau kita tidak bersukacita, kita tidak sedang menunjukkan warna kerajaan Allah. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita harus cek hal-hal tersebut. Apakah ada di dalam setiap kita. Ada buah roh di sana. Buah roh yang kita tampilkan itu ternyata akan dinikmati oleh orang lain kan. Kita semua tahu bahwa pohon yang berbuah tidak akan bilang ini adalah buah pertamaku, jangan sampai diambil orang, aku mau makan sendiri. Hap, masuk ke mulut pohonnya. Enggak. Dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau kita berbuah sukacita, damai sejahtera dan seterusnya,
ada orang lain yang menikmati. Kita lihat dari alasan, kenapa sih kita harus bersuka cita? Kenapa kita harus bersuka cita? Yang pertama, alasan rohani. Kalau bisa gantikan aja. Alasan rohani apa? Sukacita adalah perintah Tuhan. Karena dia katakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Perintahkan. Kalau kita mengasihi Sang Raja, berarti kita mengikuti perintah-perintahnya. Kalau Tuhan sudah perintahkan supaya kita bersukacita, maka kita pun harus bersukacita. Melalui apa? Melalui latihan dan pemahaman yang benar. Firman Tuhan katakan, kalau kita bergembira bersukacita, Tuhan bersorak-sorai. Senang loh Tuhan lihat anak-anaknya bergembira dan bersukacita. Dia bersorak-sorai. Yang kedua, alasan sosial. Alasan sosial bicara relationship kan dengan yang lain. Karena makhluk sosial adalah makhluk yang tidak sendirian. Makhluk sosial adalah makhluk yang berkomunitas. Orang bersukacita menyenangkan dan memberkati. Kalau orang bersukacita, alasan apa lagi sih? Ya alasan kesehatan lah. Orang yang bersukacita, antibodinya meningkat. Maka sekarang ini kalau kita lihat ada pandemi, bersukacita dong. Amin katanya, ya iman kita jadi jawaban. Karena hati yang gembira adalah ini obat yang manjur. Jadi kalau itu kita tahu, maka peliharalah hati kita. Karena bicara sukacita, saya bilang bicara hati dan pikiran. Hati bicara ada Yesus di dalam hatimu, ada Roh Kudus di dalam hatimu. Pikiran bicara apa persepsimu terhadap segala sesuatu dan bagaimana engkau menangkap firman Tuhan. Kemudian, alasan demonologi, apalagi Pak Bob istilahnya nih, ilmu persetanan. Orang yang bersukacita akan mengecewakan setan. Iya. Kalau orang datang ke gereja sambil komplain-komplain, malas saya ke gereja ini. Tapi harus datang juga, habis istri saya suruh terus datang ke gereja. Setan senyum-senyum, ayo marah lagi, biar istrimu marah sekalian. Biar kalian marah-marahan terus. Tapi kalau kita ada dalam sukacita, maka setan kecewa. Karena sukacita, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Alasan demonologi, orang yang bersukacita akan mengecewakan setan. Itu yang membuat berarti kita perlu bersukacita. Amin. Bersukacita tidak tergantung pada keadaanmu. Tidak tergantung pada situasimu. Tidak tergantung pada persoalanmu. Tapi sukacita adalah ekspresi hatimu kepada Sang Raja. Karena Dia mengasihi engkau dan sudah menebus engkau. Kemudian sukacita yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Dan Dia membagikan sukacita ini dengan orang yang hidup dalam persekutuan yang intim dan melekat dengan Dia. Mari intim dengan Tuhan. Yang kedua, saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aneh ya. Mereka miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Mereka dicobai dalam pelbagai penderitaan, tapi mereka sukacita. Itu yang saya katakan tadi, bahwa sukacita tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Sukacita adalah hasil dari hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Yang kedua saya katakan, puas dengan apa yang diberikan Tuhan. Maka jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kadang-kadang orang bilang, dia enak, aku enggak. Dia diberkati, aku enggak. Kembali, istilah berkat bagi dia sudah berbeda. Kalau dia bilang gitu berarti istilah berkat bagi dia adalah financial, kesuksesan karir, itu yang dia buat. Padahal bukan itu. Berkat ada jasmani, ada rohani, ada jiwani. Jiwani, kita punya damai sejahtera dan sukacita. Rohani, kita ada di dalam kekekalan. Dan yang paling penting dari semuanya itu sudah pasti adalah rohani. Jadi kita lihat di sini, mereka sukacita meskipun dalam penderitaan. Mereka murah hati meskipun miskin.
Orang bisa bilang, oh dia mah kasih segitu, seperberapanya dialah itu. Maka aku nggak usah ngasih sesuatu dong. Dia sedang membandingkan dirinya dengan orang lain. Makanya upah yang Tuhan kasih, ada 1 dinar, 2 dinar atau berapapun, itu nggak usah dibanding-bandingin kata Tuhan. Kita lihat diri kita sendiri, apa yang kita lakukan. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Itu yang kedua tadi yang kita lihat. Puas dengan apa yang diberikan Tuhan. Kita bisa lihat apa yang diberikan Tuhan pada kita saat ini. Pastilah ada yang kita anggap, aduh ini masih kurang, ini masih kurang, ini masih kurang. Yes. Tidak ada orang yang langsung oke semuanya. Makanya orang terkaya pun, yang termasuk kelompok orang terkaya di dunia, kita tahu. Mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena apa? Karena tetap dia rasa ada yang kurang. Orang terkaya di dunia pun, kita lihat divorce. Kenapa? Karena ada masalah di antara hubungan suaminya, istrinya, beda pendapat. Dan mereka harus divorce. Hal-hal seperti itu banyak yang terjadi. Jika seseorang dapat mengerti kuasa kerajaan yang bekerja dalam hidupnya, maka dia bisa melihat jauh melampaui apa yang dapat dipikirkannya. Maka saya katakan tadi, bicara sukacita, bicara hati dan pikiran. Bicara hati harus lebih dari pikiran. Pikiran kita mencerna segala sesuatu, gunakan logikamu, tapi hatimu ada di dalam jamahan Roh Kudus. Sukacita tidak pernah timbul dari keterpaksaan. Tadi kita latih, iya, tapi setelah kita latih, kita akan menikmatinya. Saya kasih ilustrasi makanan tadi. Makanan yang awalnya kita kurang suka, dicoba lagi, oh enak juga, jadi sangat suka. Apalagi firman, yang merupakan jawaban dalam kehidupan. Sukacita adalah sesuatu yang benar-benar keluar dari hati. Tuhan mengenal dan menyelidiki setiap hati. Ia sangat menghargai segala yang keluar dari hati nurani. Tuhan melihat hati. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Saudara dan saya punya hari depan yang penuh harapan. Jangan bilang, aku tidak punya masa depan. Aku tidak bisa apa-apa lagi. Tuhan katakan, punya masa depan. Makanya yang ketiga adalah, percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dan Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Indah pada waktunya. Nikmatilah sesuai dengan musim kehidupannya. Kalau mau menggerutu gampang. Orang tua pada saat kita punya anak masih kecil, aduh repot ngurus popok. Semoga ini cepat besar deh. Enak kalau ada anaknya remaja, gak usah repot lagi. Anaknya remaja pusing. Main melulu anak saya kemana-mana. Sulit dibilangin. Melawan malah. Aduh. Enaknya kalau dia udah kerja. Lalu dia kerja. Kerja masih belum bisa juga langsung beli rumah, beli ini. Gimana sih? Beli rumah juga enggak. Kalau bisa dia udah punya istri aja lah atau punya suami. Udah punya istri dan suami. Aduh, mereka enggak ingat kami lagi. Hanya ingat suaminya sama istrinya. Ya tapi oke lah, semoga kami cepat punya cucu. Punya cucu deh. Ya cucu gak pernah diurusin oleh anak kami terus yang repot diserahin sama kami. Jadi kapan mau menikmati? Kalau kita melihat dengan sudut pandang yang benar, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya kita harus melihat dengan sudut pandang ilahi, supaya kita bisa menikmati kehidupan ini. Bukan karena apa yang kita punya, tapi karena siapa yang kita punya. Yesus Kristus Tuhan.
Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Menyelami dikatakan tadi kan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Betul lah, kita nggak dapat secara lengkap. Tapi tetap lakukan upaya untuk menyelami. Supaya apapun yang terjadi, kita punya pesan ilahi untuk segala sesuatu tersebut. Harus punya pesan ilahi. Yosua 1 ayat 8, perkatakan, renungkan, bertindak untuk itu, hasilnya engkau akan beruntung. Maka saya katakan, gunakan 5M. Yang pertama, baca firman. Yang kedua, perkatakan firman tersebut. Yang ketiga, renungkan firman. Renungkan itu kan dikunyah seperti tadi. Berarti butuh waktu. Kalau kita mau kejar tayang, 1 tahun habis 1 Alkitab, 8 pasal harus kita baca 1 hari. Tapi kalau kita renungkan, mendalam, mungkin ya 1 pasal is okay. Tapi bisa juga 2 cara. 1 bikin yang cepatnya, 1 bikin merenungkannya. Ya makin banyak lagi Pak waktunya. Ya kalau bisa. Saya tidak paksakan. Karena sukacita tidak akan muncul dari keterpaksaan. Yang keempat, melakukan firman. Yang kelima, menyaksikan firman. Kita akan bisa bersaksi dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka saya bilang, bersaksi bukan hanya karena, oh aku tiba-tiba dapat untung. Oh aku berhasil, bisnisku berkembang. Bagus. Tapi bersaksi juga bisa. Kemarin itu, aku sudah hampir putus asa. Tetapi dalam keputusasaan tersebut menjelang itu, Tuhan datang dan melawat saya. Dia baik, saya jadi kuat. Itu juga suatu kesaksian. Berarti lihatlah dengan sudut pandang yang benar, termasuk firman. Jangan hanya cari yang kita suka. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinganya. Yang ini enak didengar. Itu jangan nanti akan dibilang kamu jangan gini. Dipilih-pilih. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ada yang suka dongeng? Ada yang suka gosip? Ada yang suka hoax? Ngapain? Jangan buka telinga ke sana. Delighting in King's word. Ada 3 hal. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.